bahwa entitas Sekolah Tinggi Pastoral Kusuma Kupang terdiri dari orang-orang cerdas, orang berhikmat yang memiliki komitmen dan niat yang luar biasa untuk memilih jalan-jalan alternatif untuk pengembangan diri, pengembangan karier, dan juga pengembangan Sekolah Tinggi Pastoral Kusuma Kupang. Jadi itu dipahami jalan alternatif adalah jalan yang keluar dari pikiran yang cerdas, berhikmat, dan memiliki literasi yang tinggi untuk menemukan hal-hal terbaik yang siap dikontribusikan untuk pengembangan diri dan juga pengembangan Sekolah Tinggi Pastoral Kusuma Kupang. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kita akan mengembangkan semangat komunikasi dan koordinasi dengan keterbukaan yang lebih besar. Artinya di tahun ini para dosen, para pegawai, dan juga para mitra yang bersinergi untuk mendukung Sekolah Tinggi Pastoral Kusuma Kupang akan mengembangkan satu komunikasi dan koordinasi yang lebih berdaya guna secara intens sehingga kita bisa berjalan bersama dalam sebuah semangat keterbukaan di era global dengan merawat kekhasan dari Sekolah Tinggi Pastoral Kusuma Kupang. Dan untuk para mahasiswa yang berada dalam era global dengan semangat keterbukaan ini, kita berharap dalam event-event ke depan seperti event yang kita rayakan hari ini, para mahasiswa dilibatkan dengan sungguh sebagai kepanitiaan, sebagai insan-insan yang berkontribusi, sehingga dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tahun ini kita bisa mendapatkan target-target yang terukur. Misalnya ada potensi leadership yang terbangun dari semangat kemahasiswaan karena mereka dilibatkan sebagai panitia, sebagai narasumber, dan sebagai subjek-subjek yang terus bertumbuh secara benar menurut norma-norma etika di dalam Sekolah Tinggi Pastoral Kusuma Kupang. Pesan yang ketiga, bahwa para dosen, para pegawai, kami akan berkolaborasi, akan membangun komunikasi yang luar biasa untuk melayani mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa, para dosen, dan para pegawai ini adalah satu kesatuan yang bersinergi, bertumbuh, dan ada bersama sebagai satu entitas. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 ini kami, para dosen, para pegawai akan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa dengan senyum yang terbaik. Sepakat? Dengan senyum yang terbaik. Jadi masuk di kampus ini dilarang orang wajahnya berkerut. Kita akan pasang cermin yang besar suruh dia masuk dalam kelihatan sudah rapikah saya atau belum, sudah senyum atau belum. Kalau belum senyum, saya akan minta beberapa ibu bisa memantau dari tadi bantu oleh Romo Yono dan Romo Jega. Pesan yang keempat, saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa Sekolah Tinggi Pastoral menurut amanat Bapak Hukum, semua tindakan komunikasi adalah tindakan pastoral. Tindakan komunikasi di kampus, di luar kampus adalah tindakan pastoral. Artinya apa? Kita mesti memberikan contoh dan teladan hidup yang baik bahwa kita memiliki sifat ini. Sehingga begitu kita tamat dari sifat ini, orang bertanya, Anda tamat dari mana? Tamat dari sifat, dengan cara berpikir yang logis, dengan struktur berkomunikasi yang baik, dengan tata krama dan kepribadian, dengan pembawaan yang menarik, orang merasa kagum dan bisa diteladani dalam hidup bergereja dan hidup bermasyarakat. Nah itu indikatornya apa? Indikatornya yang saya dengar dan rekam selama ini, kalau mahasiswa Stifas tamat, artinya mereka berkarakter baik. Penampilan mereka anggun. Mereka memakai pakaian yang standar sebagai guru katekis. Pakai sepatu yang terukur, bukan sepatu warna-warni. Mereka pakai pakaian yang bagus. Jadi orang tahu bahwa ini loh produk dari Stifas sebagai calon pendidik pengajar
agama Katolik. Jadi ada hal-hal yang menarik. Dan selama ini berdasarkan masukan dari para pengguna output Tipas Penanggung Kupang, kita telah mendengar bahwa kalau Tipas mulai pergi PPL itu tampilan mereka sudah berbeda. Kalau ada mahasiswa dari perguruan tinggi yang juga hadir untuk PPL, Tipas selalu tampil meyakinkan. Tepuk tangan untuk jadi mereka senyum juga terukur, pakai pakaian juga bagus, lipstick juga teratur, semuanya pas-pas dan menarik. Dan itu kita menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kita yang baru saja PPL. Mereka juga pasang story yang bagus-bagus, story yang terbaik, kegiatan-kegiatan positif diviralkan. Sedangkan story keluh kesah, makin dan hal-hal negatif tidak pernah ada dalam story. Dan itu yang menjadi kebanggaan kita untuk mahasiswa. Yang terakhir, karena tahun 2023 ini menurut pengamatan para pengamat ekonomi maupun pemerintah, kita akan mengalami resesi ekonomi yang sangat tinggi. Maka kami mengajak kita semua, Sivitas Akademika Tipas Penanggung Kupang, untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berusaha menata ekonomi keluarga dan ekonomi manajemen diri yang baik supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ada asupan makanan yang cukup, ada hal yang tidak perlu dibelanjakan bisa ditahan. Untuk mahasiswa-mahasiswiku supaya jangan terbuai dengan orang yang datang menawarkan produk dengan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan 2, 3 juta, 4 juta, dan Anda menyerahkan uang dari tabungan dan koperasi. Hasil akhirnya adalah Anda menyesal, Anda menyusahkan diri dan menyusahkan keluarga. Dan kita menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa semua yang berdesember, tanggal 1 Desember sampai akhir Desember ini telah mengurangi beban utang. Utang kita berupa tunggakan. Kita menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang karena kesadarannya membayar dengan sangat baik, sehingga selama periode Desember kita bisa menyetor kepada yayasan 403 juta rupiah. Tepuk tangan untuk mahasiswa yang berjuang membayar. Dan karena store kita ini lancar, maka permohonan-permohonan kita pada bulan Januari ini untuk beberapa kegiatan, termasuk kegiatan hari ini dan renovasi kecil yang dikerjakan di kampus kita ini, dikabulkan dengan sukacita. Jadi kalau yayasan memberikan uang kepada kita, dia melayani kita dengan sukacita, bukan dengan apa? Muka wajah berkerut. Mereka bergembira, ya mereka melayani dengan gembira. Karena itu beberapa fasilitas akan kita adakan. Yang pertama, untuk para dosen, ruangan para dosen kita lengkapi dengan AC yang bermartabat supaya para dosen itu tidak terlepas. Sampaikan. Yang kedua, penataan batas toilet para dosen dengan ruang untuk transit, untuk minum itu juga ditata supaya begitu kita keluar dari toilet itu ada keharuman-keharuman yang menyejukkan di sana. Ya, ini kita sampaikan. Karena saya sampaikan, Romyono, suatu saat saya sampai hari ini tidak pernah ikut snack di sana karena saya menyaksikan dengan mata kepala. Suatu saat ada roti yang disiapkan di situ, ada beberapa lalat hitam yang keluar dari sana. Dan setelah saya cek 1 jam kemudian ternyata roti itu sudah habis. Baik, ini cerita lucu sebagai sebuah refleksi bahwa memang harus kita lihat ada sesuatu yang harus ditata. Karena itu Romo Wakil 2 Romyono telah bersedia dengan gembira untuk menata lokasi yang lebih signifikan supaya para dosen merasa nyaman untuk snack, berdiskusi, dan merasa gembira. Yang ketiga, programnya. Program yang kami rencanakan bersama Ketua Wakil 2 untuk mahasiswa, ruangan-ruangan dalam tahun ini diusahakan dipasang
Kipas angin atau AC? Kipas angin. Kipas angin. Ya, karena kalau kita mau pasang AC di ruangan kelas, berarti registrasinya harus dinaikkan. Bagaimana? Mau pasang kipas angin atau registrasi dinaikkan? Oke, saya kira kipas angin juga bermanfaat. Tepuk tangan untuk yang berikut kami sampaikan. Jadi mahasiswa sudah mulai lihat bahwa berkomunikasi dan berkoordinasi yang benar. Jadi kalau urusan-urusan akademik, datanglah kepada wakil satu dengan perangkatnya di sana. Berkaitan dengan kemahasiswaan, urusan izin sakit, masalah, datanglah pertama kepada wakil 3. Sedangkan berkaitan dengan kesulitan uang, orang tua belum kirim, di sana sakit, ada kredit, datanglah kepada Romo Yono. Jadi beliau akan mengarahkan, memberikan motivasi, menegur dan mengingatkan, bahkan menagih. Siap. Baik. Dan menurut saya yang paling penting untuk kita adalah kita masih akan berjalan di tahun 2023. Kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Kita melanjutkan hal-hal baik yang sudah dimulai oleh Romo Kanis, Romo Victor, dan Romo Eno. Kita lakukan semua hal yang baik. Kalau ada hal yang mungkin terlupakan, itu kita akan beri perhatian. Saya kira demikian beberapa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, atas nama para dosen, para pegawai, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua. Dan dengan rendah hati, kami juga mohon maaf apabila di tahun 2022 ada kata-kata kasar, ada sikap kurang memperhatikan, mungkin ada tindakan yang kurang pas. Dengan rendah hati kami mohon maaf. Kami mohon maaf apabila di antara kami para dosen atau para pegawai belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswi. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami berkomitmen di tahun baru ini kami berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya lihat mulai bulan Desember Pak Ignas dan Ibu Airen kelihatan lebih senyum karena ada setoran mahasiswa yang meningkat. Sebelumnya Pak Ignas sana agak tunduk, tapi dari hari mulai mengangkat kepala kami. Itu artinya ada hal-hal yang menggembirakan. Saya pikir demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mari kita sehat sejiwa membangun Sekolah Tinggi Pastoral Persekutuan Agung Kupang seperti pesan retret akhir tahun. Jadi para mahasiswa izinkan kami baru-baru di akhir tahun itu para dosen bersama keluarga, para suster, para pegawai, kami retret akhir tahun di mana? Di Hotel Sosis. Itu berkat komunikasi dan koordinasi yang baik dari Wakil 2, Wakil 1, dan Wakil 3 bersama Pemda. Tepuk tangan untuk semua.